Jawa gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Pok Darwis. Kali ini kita akan mengadakan pelatihan untuk peningkatan wisata kita. Ikuti kita ya. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kadis Pariwisata atau yang mewakili pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin tamu undangan yang hadir pada hari ini. Untuk lebih hikmahnya cara pelatihan kita untuk peningkatan kapasitas kita sebagai pengurus Pok Darwis, marilah sejenak kita menundukkan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dari narasumber nantinya. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin dan beliau kita telah dapat hadir di Aula Kantor Wali Negari ini dalam rangka suatu agenda yang sangat penting untuk kemajuan Pok Darwis kita. Kemudian salam besar salam terput kita terima doa pada roh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selaku kepengurusan Pok Darwis yang akan mungkin menerima pembekalan dari narasumber nantinya, kami berharap kepada kita bersama yang hadir sebagai penerima pembekalan, yaitu pada ketua beserta jajaran dari Pok Darwis, sebab kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, anggota Pok Darwis, ini adalah untuk melaksanakan ini kami dari pemerintahan negari sengaja membuat anggaran untuk kepentingan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, hingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri undangan ataupun mengisi acara kita pada hari ini. Kemudian selawat kirim salam mari kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang telah berusaha dan membawa kita kepada alam yang berpendidikan seperti sekarang. Yang sama-sama kita hormati beliau ibu yang secara dipanggil Ibu Teteh, yang mana sekarang menjadi Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Kabupaten Canan. Nah, mudah-mudahan nantinya kita
doakan bersama bisa dilantik. Amin. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Leni Hasriti, dan yang kami hormati Ketua Badan Perwisatan Nagari beserta jajaran, dan seterusnya yang kami hormati Bapak sebagai narasumber pendamping dari Ibu Teteh, ya Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Sekretaris Nagari beserta jajaran pemerintah Nagari, dan selanjutnya yang kami hormati Ketua beserta anggota jajaran pengurus kelompok Podarwis dan Ketua beserta jajaran pengurus Pengnak Kenagarian Kostosani. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini sengaja kita di pemerintahan Nagari Kostosani melaksanakan suatu agenda resmi dalam rangka pelatihan Podarwis, yang mana kalau kita berbicara pelatihan pasti menyangkut dengan soal anggaran. Nah, ini semuanya bisa kita laksanakan karena sesuai dengan regulasi serta mungkin aturan yang ada. Yang pertama, yang kedua tidak terlepas itu adanya persetujuan ataupun pembahasan bersama Badan Pemusatan Nagari Kostosani, dan nantinya bisa lebih baik di dalam penyerapan ataupun mendengarkan paparan dari narasumber dari beserta perangkat beliau yang kami hormati Bapak Ketua BPN beserta jajaran, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan Podarwis Kenagarian Kostosani. Syukur alhamdulillah pagi menjelang siang kita telah dapat berkumpul di sini dalam rangka acara pelatihan dari pengurus Podarwis. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sangat gembira sekali karena pemerintah dari Kostosani begitu antusias untuk mengembangkan salah satu program unggulan Bapak Bupati kita, yaitu pengembangan di bidang kepariwisataan. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, Podarwis itu sendiri adalah lembaga yang berasal atau dibentuk oleh masyarakat setempat, yaitu masyarakat di Nagari Kostosani ini yang peduli kepada perkembangan kepariwisataan untuk masa yang akan datang. Jadi Podarwis Bapak dan Ibu fungsinya adalah untuk penggerakkan sadar wisata kita dan sabta pesona. Tadi kami sudah dengar dari Bapak Sekna bahwa yang diundang pada saat ini adalah Podarwis yang sifatnya masih berdestinasi Ayange dan Danau Tuo. Kami di sini Bapak dan Ibu cukup berbangga karena salah satu ikon kepariwisataan Kabupaten Solo ini ada dengan 5 danau. Jadi ada di sini danaunya satu, yaitu Danau Tuo. Sesuai kata Pak Wali, walaupun ketek inyo dek tuo itulah ketek seorang saya Pak Wali. Jadi kami sangat gembira karena ikonnya salah satunya ada di sini. Katakanlah Kostosani. Kenapa orang datang ke Kostosani? Alasannya apa? Setelah itu make experience. Dan ketika wisatawan atau tamu sudah ada di Nagari Kostosani, ada pengalaman yang dapat. Karena orientasi pengunjung wisatawan sekarang begitu Pak Wali. Jadi tidak hanya pergi touring, setelah itu tanpa membawa apa-apa. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, make something different. Kalau boleh saya beri sedikit Pak Wali. Oke. Tadi saya sudah siapkan bahan, mohon maaf. Kironya tinggalan. Tapi saya tidak kehilangan akal. Saya selalu berlaku sebagai pelaku MacGyver Pak. MacGyver ini manusia tidak
kehilangan akal. Artinya seperti jadi ini kerja kita, Pak. Sebetulnya di Nagari Kotosani ini saya sudah tahun-tahun yang lalu sudah ada di sini, Pak. Kita membawa tamu wisatawan dari Australia. Ada yang ingat Pak Seth barangkali? Yes, that's right. Kita membawa sebulan di sini. Jadi untuk bicara berwisata di sini saya sudah sebetulnya walaupun tak diundang, tapi inilah profesi saya, inilah minat bakat saya. Saya selalu hadir untuk selalu menimba ilmu. Ini orang-orang ini udah hebat nih Pak Wali. Nah, ini Ketua Pok Darwis, Forum Pok Darwis Kabupaten Solo, yang sudah kemana-mana juga. Terkait yang saya ceritakan tadi, make something different. Saya punya ide seperti ini. Kita harus membuat sesuatu yang unik. Katakanlah kita dulu mengidekan, mohon maaf, di strawberry, pengurusnya Siras. Ada pengurus sebelumnya Siras ada. Kenapa tidak dibuat gedungnya seperti strawberry? Alhamdulillah dibuat seperti itu, Pak. Luar biasa, ratusan juta. Saya diskusi kemarin 300 juta per tahun omsetnya, Pak. Untuk hanya sebuah gedung strawberry, luar biasa. Bahkan pengunjung yang ke sana tidak sempat lagi untuk memetik karena sudah habis. Karena sangat ramai. Jadi begitu juga kita kaitkan ke Kotosani. Saya punya ide, kenapa kita tidak coba, karena ini salah satu destinasi Danau Talang, Danau Tuo, sekitar Danau Tuo itu Pak bangunannya seperti ikan kas yang ada di sini. Kita bikin bangunnya seperti ikan. Ini sudah ada. Kalau orang seperti ini sekarang bukan biasa-biasa. Jadi katakanlah ikan bakok Pak Ali ya. Kita desain rumahnya di dalam ikan bakok, itulah kita berjualan. Kalau kuliner kita apa? Misalnya ada yang lain. Rumahnya seperti itu. Zaman dinamis Pak Wali, kita harus mengikuti zaman. Kalau kita ketinggalan, kita akan ketinggalan juga. Ya, make something different. Buat sesuatu yang berbeda. Jangan yang selalu biar orang di tempat lain kita biarlah siko. No. Orang sudah jauh berkembang. Kita baru mulai ketinggalan. Ya, itu yang pertama. Katakanlah saya melihat sepanjang jalan, saya perhatikan tadi. Kita fasilitas sudah lengkap. Masjid luar biasa bangun. Terus tanamannya banyak, apapun yang ditanam hidup. Kenapa kita tidak coba? Misalnya kita ada naga di sini. Kita bikin juga pondoknya seperti naga. Saya yakin luar biasa nanti kalau kita ikuti. Dan dananya tidak seberapa Pak. Dan ini sudah kita lakukan. Paling kalau kas kita semen. Kan luar biasa. Tahannya bisa lama. Katakan kelompok PKK bikin yang unik. Kita ada pohon mudah tumbuh dengan cepat. Kita bikin katakanlah di Danau Tuo. Kita buat bangunan seperti ini. Kan bisa, nantinya akan tumbuh sesuatu yang berbeda. Kalau konsep saya, jadi saya simpulkan siapapun yang jadi narasumber Pak Wali, saya kalau dikumpul-kumpul mungkin lala salamari Pak Ketua. Setelah salamari diktat mak. Tapi saya simpulkan kalau membangun perwisata hanya 3 saja. Something to do, something to see, ada yang dilihat, ada yang kita nikmati. Something to do, ada yang kita lakukan. Something to buy, ada oleh-oleh yang dibawa dari sini. That's right. Itulah kita, kata Pak Wali tadi, kita punya kuliner yang lebih biasa. Kalau saya punya ide, di sini ada sentralnya satu Pak Wali, tetapi kita karena bukan berada di pinggir jalan, ada stokis kita pinggir jalan. Katakanlah ikon Kotosani di mananya. Jadi prosesnya di sini di tepi jalan ada atau di Danau Singkarak, kenapa tidak? Itu kan punya pariwisata. Kita tempat dengan sana. Seluruh informasi yang terkait dengan Kotosani ada di sana. Saya lihat wajah-wajah semangat nih Pak Wali.
saya menganjurkan kenapa tidak ada dari Kotosani yang berminat untuk menjadi pemandu wisata. Boleh, memang salah satu syaratnya menguasai salah satu bahasa asing. Tetapi tidak mutlak, karena tamu kita tidak hanya dari mancanegara. Ketua sudah saya sarankan, kenapa tidak? Besok ini ada pembentukan pengurus baru, silakan bergabung. Luar biasa kalau HPI, pemandu. Kita orang yang terdepan, kita berbicara, enaknya luar biasa Pak Wali. Hanya motivasi Pak Wali ya. Untuk adik-adik semua, kaum remaja. Dengan adanya Pok Darwis yang digagas oleh Wali Nagari, yang didukung oleh BMN, luar biasa. Pak Wali lu tahu selama apa? Ya Allah. Kita punya aset. Lanjut, oke. Jadi saya merasa sangat tertantang. Dulu kan saya belajar bahasa Jepang. Itu kan harus praktek langsung dengan orang Jepang. Itu orang Jepangnya itu kita harus cari sendiri di sekitar taman wisata Jam Gadang Bukit Tinggi atau di Benteng Forteco. Jadi saya pernah dulu membawa orang Jepang itu ke Ngalau Payakumbuh bersama 5 orang teman saya. Itu saya merasa sangat antusias, sangat tertarik. Walaupun bahasa Jepang saya saat itu masih terbata-bata karena masih belajar basic. Jadi saya sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, itu saya sebagaimana pemaparan Bapak tadi untuk menjadi pemandu wisata. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana prosesnya kalau misalkan ada saya atau misalkan anak nagari yang lain ingin menjadi pemandu wisata, itu bagaimana prosedur yang harus kita lakukan Pak? Oke, Terima kasih. that's good. Langsung dijawab. Oke. Kita kebetulan di Sumatera Barat ini, ketua Pok Darwisnya adalah Mr. Budiman, Mr. Badi yang dikenal dengan Mr. Badi. Insya Allah tanggal 8 besok dia stay di sini. Siapa yang mau diskusi dia sangat antusias. Kalau dibawa ke Kotosani, kalau Ibu siap boleh, saya hadirkan di sini. Artinya beliau ada tamu tanggal 9, tanggal 8 beliau hadir di sini. Sengaja melalui ketua forum, kita kumpulkan kawan-kawan dan diskusi. Kalau beliau luar biasa. Nanti kita paparkan panjang lebar apa teknisinya. Tapi menjawab pertanyaan Ibu Meli ya. Ibu Meli, di setiap kabupaten kota yang ada Sumatera Barat sudah ada 16 kabupaten kota yang sudah mempunyai DPC HPI Sumatera Barat, termasuk Solo. Cuma kebetulan kepengurusan sudah habis. Saya kebetulan sekretaris. Kenapa tidak ketua? Kawan-kawan menganjurkan ketua karena saya PNS, pegawai negeri sipil, tidak dianjurkan. Sebaiknya tidak. Saya sekretaris dan itulah kita mencari warna-warna baru, guide-guide yang baru di Kabupaten Solo khususnya. Kalau Ibu berminat, silakan datang ke kantor pariwisata, itu ada syarat-syaratnya, saya jelaskan secara detail. Setidaknya tentu ada program pelatihan dari Dinas Pariwisata, ikut ke pemanduan. Tetapi saya sarankan Ibu pemandunya sebagai apa? Nah, kan pemandu ini banyak Pak Wali. Ada pemandu wisata minat khusus, Arun Jaram misalnya, atau para paragliding, atau city tour, bercerita tentang seputar kota, atau juga climbing, mendaki gunung. Jadi tergantung peminatnya. Jadi guide ini banyak. Kalau saya sarankan kepada Ibu, silakan Ibu tentukan apa bakat Ibu, silakan dalami ilmu itu, dan insya Allah Ibu akan menjadi guide yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pembukaan dan sambutan mungkin saya tumpangkan ke pendahulu pembicara karena waktu ya, karena waktu yang ya gitu Pak. Pendahulu yang membuka mewakili ada juga time kita katanya jam 11, sekarang sudah jam
12. Dan saya salut buat Pak Anto, dia membuka acara, langsung memaparkan presentasi walaupun sedikit, kemudian langsung next tanya jawab ya, sebenarnya sudah mewakili ya, mewakili Bapak. Bagus juga dimasukkan. Coba Bapak data nanti ke depannya untuk yang masak itu, berarti kan spesifik khas kuliner ya Pak ya. Kulinernya apa-apa saja yang ada di sini Pak. Itu kalau dapat Pak yang khas unik membawa nama Kutosani Pak. Iya, jadi saya ingin ke depannya Pok Darwis yang ada di Kutosani ini jangan Pok Darwis sama dengan Pok Darwis lainnya ya, tapi ada unggulan, ada spesifik khas Nagari. Tadi sekilas sudah tanya juga ke ikan bakar ya Pak ya. Coba Bapak data selain ikan bakar saja, jangan apalah bikin silakan Bapak nanti kekurangan dari sini. Jadi salah satu pelaku ekrab kita sudah ada ya. Kemudian next, ini Bupati kita punya program dan unggulan untuk visi misinya. Kita masuk yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UKM dan pariwisata. Jadi dengan 3 unggulan itu aja itu luar biasa sebenarnya Bapak Bupati. Pertaniannya seperti apa, UKM-nya jalan, dari segi pariwisatanya nanti kalau kita memunculkan dari pelaku wisata yang akan menimbulkan income bagi masyarakat sekitar yang ada di negara kita, itu sangat luar biasa. Kepengurusan Pok Darwisnya itu ada. Kalau tidak ada kepengurusannya itu dipertanyakan. Jadi nanti mungkin kedepannya Pak Natril pelaku wisata itu 17 sektor, mana yang sudah ada dan berpotensi dan yang belum ada Bapak rangkul, itu kita berdayakan lagi. Mungkin perlu evaluasi SK-nya, bila perlu tidak apa-apa ditambah, diberdayakan masyarakat yang ada, bukan yang ada di sini saja, rangkul semua. Karena kenapa? Intinya outputnya nanti Nagari Kutosani itu akan menghasilkan ekonomi masyarakatnya pun secara tidak langsung meningkat income-nya. Itu oke. Mengembangkan destinasi wisata pada kawasan strategi. Saya pagi-pagi sudah datang ke sini langsung ke destinasi ya Pak ya, bersama Ketua Forum Pok Darwis Kabupaten Solo nih, Bapak Joni. Tuh saya hanya melihat pemandian yang ditulis ya karcisnya berapa, yang seperti Bapak tadi. Kenapa hanya karcisnya saja? Coba Bapak Ibu ciptakan apa inovasi ke depannya. Di sekitar pemandian itu saya tidak lihat ada pondok kuliner di sana. Orang mandi kan lapar, ingin jajan ya. Itu munculkanlah siapa yang mau beriyo lah di dalam Pok Darwis. Nanti kerjasama dengan Bumnak kalau untuk akses permodalan. Jadi bikinlah kayak dari bambu kayak ada saung-saungnya, jadi menarik. Kalau di situ tadi saya lihat ada gua ya Pak ya, ada gua. Bikin destinasi baru untuk destinasi minat wisata minat keluarga nanti. Bikinlah untuk rekreasi di sana. Itu duit loh Bu. Nanti kalau sudah banyak kunjungan itu mobilnya aja banyak antrian di sana Bu. Ekrabnya nanti mungkin yang bantu orang UMKM itu. Data by number, by address, by number handphone itu akan tercatat dengan sendirinya. Ya. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu sudah punya usaha, apakah tadi kuliner atau kriya dan sebagainya, atau pelaku rumah makan Pak, tidak apa-apa. Siapa yang suka bikin pondok kecil dulu awalnya. Jadi bikin spesifiknya gitu kan. Jadi orang datang situ. Walaupun nggak usah awalnya banyak-banyak dulu, nggak usah. Jadi itu masuk ekrab ya. Jadi bersinergi semua. Nanti kalau kekurangan modal itu pemberdayaan Bumnaknya ya. Nanti Bapak Wali Nagari di sini mungkin memfasilitasi kerjasama antara Bumnak sama Pok Darwisnya sama kepemudaannya. Mbok besok dipanggil John Cupak Juwo. Ini sengaja tuh. Jadi siapa yang Cupak, terkena John Cupak.
Karena aja Jepang, karena negeri Jepang nah. Nah, jadi itu bukti salah satu bukti kecintaan awak. Mungkin Pak Natril bisa kan yang bola Pak Natril Sani kan. Mungkin risiko pada kesempatan ini alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa bertemu muka pada hari ini. Salawat dan salam selalu kita tumpahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin pada kesempatan ini Ambo hanya sedikit memperkenalkan apa sih sebenarnya forum Pok Darwis ini. Kalau Pok Darwis sendiri kan mungkin kawan-kawan sendirilah menjalani lah berbagai macam dinamika, halangan, umpatan atau alah istilahnya di kampung kan, namanya kampung kan berbagai kecil orang kesah orang ngecek nah usaji nih kalau tagaan di gereja di kecil orang nah, ada itu awak melami itu. Jadi di dalam ekogo yang penting intinya mungkin hanya sedikit motivasi untuk kawan-kawan sadunya bahwasannya kembali ke niat dan keinginan kita kabaan aku negari awak nah karena rancak buruhnya awak tanggung jawab sama-sama. Nah tinggal awak memilih lah apakah kita akan memanfaatkan hal yang positif atau hal negatif. Nah gini tadi pembahasan itu adalah bahwasanya di situ ada Pok Darwis itu izin duduk lah awal kayak aku sore itu. Jadi iya lagi kayak itu baik. Umur aku tahu hijau kan. Nah ini tadi baru sempat kita ke pemandian ayangnya. Di situ kita lihat dan di Jepang pun sebenarnya ada ayangnya belum. Jadi mungkin bisa saling-saling saling berbagi bahwa nanti minta ilmu ke Pak Natril atau kawan-kawan di Siko dan apapun yang bisa ambo berikan di sini insya Allah kita akan berbagi. Dari lokasi yang nampak tadi itu ada beberapa potensi lain. Itu gua tadi Pak Natril. Iya, gua Jepang. Nah itu kan istilahnya dalam satu paket itu bisa jadi paling tidak di dalam nagari di Sikogo harus membuat sebuah paket dari Pok Darwis itu. Cuma satu tadi yang jadi perhatian mana dewa kan karena ada 2 Pok Darwis di Siko kan. Untuk menghindari kecemburuan sosial tadi batu apa yang dikecem Pasek bahwasannya harus ada Pok Darwis yang level nagari. Jadi mungkin untuk langkah awal itu ide atau saran aja dari kami mohon dibantu oleh dulu Pok Darwis tingkat nagari. Jadi dari situ nanti yang Pok Darwis lama tetap ada Pok Darwis Danau Tuo dan Pok Darwis Ayangnya. Jadi nanti ketika Pok Darwis Nagari ini sudah terbentuk, barulah Pok Darwis Nagari ini yang akan membagi job desk masing-masing. Jadi nih, jangan mau ini kan lihat. Nah ini, kok ditinggal tuh senang lah. Jadi itu, terus secara pemerintahan sendiri dari acara ini ya acara yang ada sekarang aja udah ada dukungan secara langsung dari pihak nagari. Cuma dari beberapa hal yang kita perhatikan, Pok Darwis yang berhasil itu adalah Pok Darwis yang bekerja sama dengan Bumnak. Otomatis nanti jatuhnya Pok Darwis ini menjadi unit dari Bumnak. Teman-teman semua, tadi kita waktu pelatihan ada yang berbahasa Jepang loh. Mau kenalan nggak sama orangnya? Ini Ibu Meli, dia dari Bumnak. Boleh perkenalan dirinya, Bu? Boleh. Ini perkenalan dirinya dengan bahasa kita atau dengan bahasa Jepangnya langsung? Coba dengan bahasa kita dulu, setelah itu bahasa Jepang. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Meli. Saya perwakilan dari Bumnak untuk acara pelatihan tadi. Dan saya berasal dari Jorong 5 Nini. Ya. Coba bahasa Jepangnya ya Bu, biar kita semua tahu. Oh ya, hajimemashite minasan, watashi no namae wa Meri desu. Kotosan ni kara kibashita, doro yoroshiku onegaishimasu. Nggak nyangka ya kita teman-teman ada yang bisa berbahasa Jepang. Kita mau tahu dari mana ya Bu Meli belajarnya? Iya, sebenarnya saya bisa berbahasa Jepang itu baru basic mungkin ya, dasar-dasar dari bahasa Jepang. Kalau ditanya dari mana belajar, itu saya dulu tamat dari SMA, itu ada dulu dari tempat saya belajar, itu ada promo mengadakan semacam
kunjungan ke sekolah-sekolah bagi yang berminat untuk berbahasa Jepang. Nanti ada peluang untuk bisa berangkat ke Jepang. Itu kan daya tariknya dulu. Jadi di sana saya berminat dan kebetulan saya waktu itu digratiskan belajar pendidikan bahasa Jepang di INGG tersebut selama 1 tahun. Ya gitu teman-teman pengalaman Ibu Meli. Terima kasih ya Ibu Meli atas waktunya.